Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Nah, teman-teman, di video kali ini ya, gue akan ngebahas ya. Ini ada salah satu nasabah yang gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater atau S-Pinjam ya, yang dikirimkan surat somasi ya. Nah, sebenarnya untuk surat somasi ini benar atau tidak, Bang ya? Karena banyaknya juga pertanyaan seperti itu ya. Banyak nasabah yang takut ya, yang panik ketika mendapatkan surat somasi dari debt collector lapangan Shopee. Ya, untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, kita di sini berdiskusi lagi ya. Kita bahas lagi nih tentang surat somasi ya, yang dikirimkan oleh pihak debt collector lapangan Shopee PayLater dan S-Pinjam. Ya, karena bukan kalian saja yang gagal bayar di aplikasi SPayLater atau S-Pinjam, jadi jangan panik ya. Pokoknya tonton video ini ya, supaya mental kalian kuat gitu ya. Nah, di sini gue akan ngebacakan dulu teman-teman ya, pesan yang dikirimkan oleh pihak debt collector lapangan Shopee ya, SPayLater atau S-Pinjam. Selamat siang terhormat Bapak atau Ibu pengguna SPayLater dan S-Pinjam ya. Karena adanya tindakan pelanggaran yang telah Anda lakukan sebagai debitur dalam bentuk uang prestasi. Ya. Dengan bukti sebagaimana mestinya tagihannya Anda harus dilunasi sesuai dengan tenor waktu yang ada di dalam klausul pinjaman. Ya. Yang dimana klausul pinjaman tersebut telah disepakati oleh kedua pihak ya, antara kreditur dan debitur. Nah, dengan sangat berat hati kami akan berikan surat teguran bersifat tegas berupa surat somasi yang dimana surat tersebut akan kami kirim ke alamat yang terdaftar di aplikasi ya, atau alamat sesuai KTP, alamat perusahaan di mana Anda bekerja. Ya, tindakan tersebut sebagaimana sesuai dengan aturan yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, tindakan tersebut kami lakukan karena didorong ya, karena Anda sebagai kreditur dengan sadar sampai hari ini masih menunda untuk bertanggung jawab dan tidak adanya bukti kuat untuk menunjukkan adanya bentuk itikat baik dari Anda mengenai penyelesaian hutang piutang Anda. Ya. Nah, semua bukti tersebut tercatat dalam bentuk rekaman telepon ya, rekaman capture chat penagihan dari pihak kami, di mana kami telah mencoba menjalin komunikasi untuk membantu Anda agar dapat menyelesaikan tagihan Anda dengan cara kami selalu tawarkan solusi dan keringanan. Namun tindakan Anda selama 66 hari ini selalu diabaikan. Maka kami tegaskan sekali lagi dalam 4 jam ke depan jika kami tidak menerima pembayaran, maka akan dilakukan kunjungan ke alamat yang tertera di KTP atau pengiriman barang maupun alamat kantor Anda. Nah, itu adalah pesan WhatsApp ya yang biasanya dikirimkan oleh pihak debt collector Shopee ya di SPayLater atau S-Pinjam. Ketika kalian gagal bayar ya, untuk terornya ya di Shopee ini ya tidak terlalu seperti pinjol ilegal gitu ya, karena Shopee ini kan pinjol legal yang berizin OJK ya. Otomatis untuk cara penagihannya dia sesuai aturan OJK. Cuma untuk penagihannya itu kan ada yang berkali-kali ditelepon ya, yang di WhatsApp ratusan kali gitu ya. Itu bisa jadi teman-teman ya. Tergantung tagihannya mungkin ya. Nah, dari surat tersebut ya, ini menurut gua teman-teman ya. Menurut pengalaman gua juga ya, bahwa untuk surat somasi ini hanya ancaman saja teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan panik ya, karena bukan hanya gua aja ya, bukan hanya kalian aja yang gagal bayar ya. Banyak nasabah yang galbay ya. Ketika mendapat pesan WhatsApp somasi tersebut ya, nyatanya untuk DC lapangan itu tidak ke rumah gitu. Ya. Kan yang dia katakan ya, pada 4 jam ke depan ya, jika dia tidak menerima pembayaran ya, maka dia akan melakukan kunjungan ke alamat yang tertera di KTP atau pengiriman terakhir. Ya, itu cuma ancaman teman-teman, itu cuma hoak ya. Karena kalian tunggu aja 4 jam ke depan dia mau ke rumah enggak gitu. Nggak bakal teman-teman ya, itu cuma ancaman saja gitu. Ya, untuk surat somasi ini ya memang diberikan untuk teman-teman yang gagal bayar gitu, yang belum ada pembayaran masuk selama 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan. Biasanya seperti itu ya. Nah, ini ya untuk
hukum ya, kata dia kan kitab undang-undang hukum perdata gitu ya. Tindakan tersebut kami lakukan karena dorong Anda kreditur dengan sadar sampai hari ini masih menunda ya. Menunda pembayaran atau telat bayar gitu. Ya ini sekali lagi gue katakan cuma ancaman teman-teman ya. Jadi teman-teman ya jangan panik, jangan cemas gitu ya. Apalagi ya melihat pesan WhatsApp seperti ini gitu ya, untuk menyangkut-nyangkut hukum gitu ya. Yang awam kan pasti takut gitu ya. Kalau yang sudah terbiasa pinjol pasti ya diabaikan aja gitu. Anggap aja ini pesan sampah gitu ya. Kalau kalian tidak ingin mendapat tekanan ya, atau ibaratnya pusing gitu ya dengan teror WA ancaman, kalian bisa melakukan cara ini teman-teman ya. Download aplikasi Truecaller gitu ya, atau download aplikasi yang sifatnya untuk memblokir gitu ya pesan-pesan atau nomor yang tidak dikenal. Ya kalian cari aja di Play Store itu ya. Itu banyak aplikasinya teman-teman. Ya. Kalau lebih simpel lagi ya, ya udah kalian ganti kartu aja gitu. Ya. Kalau misalkan sudah pusing dengan teror WA ancaman yang dikiranya mengganggu gitu, ya udah ganti nomor aja. Ya. Jadi simpel teman-teman ya. Nah, sekarang ya, untuk resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi SPayLater Otomatis Pinjam ya, dari sebelum-sebelumnya konten gue dari video-video tersebut kan sudah gue jelaskan ya, bahwa di situ ada resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi SPayLater Otomatis Pinjam ya, kalian tonton aja di situ teman-teman. Ya, karena dari grup WhatsApp juga ya, itu banyak banget teman-teman ya, yang gagal bayar di aplikasi SPayLater Otomatis Pinjam. Jadi bukan hanya kalian saja gitu ya, bukan hanya kalian yang sendiri gitu, banyak teman-teman ya. Jadi jangan panik lagi, kalau nggak ada uang ya udah galbay aja gitu ya. Kecuali kalau kalian ingin mengambil KPR atau meminjam di pinjaman lain gitu ya untuk modal usaha ya, ya udah kalian bayar gitu dengan kalian cicil gitu. Oke. Segitu aja ya mengenai surat somasi ya, yang katanya mau ke rumah, yang katanya mau ke RT atau RW. Itu sekali lagi gue katakan cuma hoax teman-teman ya. Jadi buat kalian jangan takut lagi, jangan panik lagi ya. Intinya siapkan mental gitu. Mau ada atau tidaknya DC lapangan ya, karena untuk Shopee sendiri ini masih simpang siur ya. Untuk Jakarta katanya ada, di ini ada gitu ya. Ya, tapi untuk yang gue amati ya, atau yang gue rangkum, memang untuk DC lapangan itu cuma hanya di Jakarta saja. Itu juga masih random teman-teman ya. Untuk di luar Jakarta aman lah ya. Udah jangan mikirin DC lagi ya. Yang penting kalian pikirkan keluarga aja gitu. Ya. Yang bekerja ya udah pikirin kerja aja. Gak usah mikirin mau ada DC atau tidak ya. Kalian harus hadapi aja gitu ya. Karena DC itu tidak seseram yang kalian pikirkan gitu. Ya. Sekali lagi ya, gue katakan kalau nggak ada uang, ya ngomong nggak ada uang ya. Kalau misalkan DC ke rumah ya hadapi ya. Yang paling penting adalah jangan sampai kalian gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian, yang ada nambah masalah gitu. Ya. Anggap aja ini pelajaran ya untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik lagi gitu ke depannya teman-teman. Oke, segitu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah mensubscribe ya. Jangan lupa bahagia ya, jangan lupa senyum, dan jangan lupa sholat juga, berdoa ya supaya hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya ya. Thanks for watching dan salam galbay.